Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir pada majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Nah, Ana ucapkan selamat datang kembali kepada para peserta daurah di Daurah Safinatun Najah yang merupakan daurah yang diselenggarakan oleh pesantren Yayasan Bisa. Nah, sebelum daurah dimulai, Ana ingin menyampaikan beberapa maklumat seperti tadi, yaitu untuk bagi para peserta diharap untuk menonaktifkan mic selama pemaparan materi dari Ustadz, kemudian untuk dan menggunakan nama yang telah didaftarkan, nama yang digunakan ketika mengisi form pendaftaran daurah agar dapat didata kehadirannya oleh panitia. Nah, karena Ustadz Fajri telah hadir, tanpa membuang waktu, Ana serahkan kepada Ustadz Fajri, kepada Ustadz Nur Fajri, Ana persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa share sini? Belum bisa? Baru bisa, Ustadz. Saya dicoba. Oke. Oke, kelihatan ya? Nah, sudah terlihat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dari daurah kali ini. Dan juga berhadirin sekalian yang berbahagia. Ini pertemuan kedua dari total 8 pertemuan kita. Mau kaji matan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, semoga Allah selalu merahmati beliau yang wafat di Jakarta tahun 1855 Masehi. Oke. Tadi kita sudah bahas banyak ya. Mungkin karena kita sebentar ya, singkat-singkat, jadi tidak ada sesi review. Harapan saya tetap para hadirin sekalian review, karena besok pagi akan dikirimkan soal oleh panitia sedikit saja di Google Form, kuis ya antar 2 sesi ini. Jadi nanti ada kuis isinya 2 pertanyaan di 2 sesi ini. Besok pagi waktu Indonesia Barat insya Allah. Gitu ya, Bang Rehan, tolong dibuat. Karena ini soal kasih, tinggal dimasukkan Google Form aja, pilihan ganda atau benar salah. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu faslun fi nawaqidil wudu, pembatal wudu. Atau kita boleh istilahkan lain asbabul hadatsil asghar. Kalau tadi kan asbabul hadatsil akbar, ini asbabul hadatsil asghar. Penyebab hadas kecil. Oke. Al-awwalu al-khariju. Terus kita penulis nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qublin aw duburin rihun aw ghairuhu ilal maniyah. Itu sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, maksudnya kubul atau dubur. Ini bagian alat vital depan atau belakang. Mohon maaf. Min qublin aw dubur rihun aw ghairuhu, baik itu berupa angin atau apapun. Jadi dalam perspektif madzhab Syafi'i yang dominan adalah tempat keluarnya, bukan apa yang keluar ya. Tempat keluar. Jadi kalau yang keluar adalah sesuatu yang suci bahkan ya. Misalnya yang keluar apa ya? Keluar gundu gitu ya. Keluar gundu. Mana nih batal nggak? Batal. Keluar gundu. Keluar cacing aja, Pak.
Jadi kalau ada cacing di dalam, mohon maaf ya, di organ pencernaan, kemudian kepala cacingnya apa keluar gitu, maka batal wudunya. Walaupun masuk lagi, walaupun cacingnya terus habis itu masuk lagi. Ngerti ya? Jadi patokannya adalah tempat keluar, apapun yang keluar. Nah, kecuali mani, kecuali sperma, maka tidak dianggap membatalkan wudhu, ya, tidak membatalkan wudhu, kok gitu, tapi dia hadas besar. Tapi nggak membatalkan, bukan hadas kecil, dia hadas besar. Ya otomatis kalau sholat ya lebih parah lagi, ya batal sholatnya atau lebih nggak boleh lagi. Cuma dia tetap namanya hadas besar, bukan hadas kecil. Karena kaidahnya ma'aujaba a'zamal amro ini bi khususihi la yujibu adnahuma bi'umumihi. Ini kaidah fikih karena sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang lebih berat dari dua hal secara khusus, maka tidak mengharuskan dia berimplikasi hukum yang sama ke hukum yang lebih lemah secara umum. Kasusnya contoh mirip seperti zina, semoga Allah jaga kita darinya. Itu kalau ada orang sudah kan belum pernah nikah, melakukan hubungan tersebut, kan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Gitu. Sebagaimana teks ayat dan hadis. Hadis Bukhari Muslim. Ayat surat An-Nur ke ayat 2. Kemudian kalau sudah nikah, sudah muhsan maksudnya, maka dirajam. Sebagaimana ayat yang sudah dinasakh di surat Al-Ahzab dan juga berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Pertanyaan saya kan, atau kita semua tahu lah dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau ada orang sudah muhsan, sudah nikah, melakukan hubungan terlarang tersebut, melakukan perbuatan keji ini, maka dia kan nggak dicambuk, tapi langsung dirajam saja udah. Sama, ini juga sama kalau orang keluar mani, berarti dia cukup, yang wajib atas dia adalah yang menghilangkan hadas besar saja. Ada kecil, dia wajib untuk mandi besar, tidak wajib untuk wudhu, gitu ya. Emang agak unik sih, tapi coba pikir baik-baik ya, itu fikihnya di situ. Kemudian yang kedua adalah hilang akal dengan tidur atau selainnya. Jadi baik tidur, jadi gila, mabuk. Kecuali kalau tidurnya illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardh. Kecuali orang yang duduknya mumakkinin mantap, maq'adatahu, maaf, maq'ad itu dalam hal ini adalah dua belah pantat. Jadi kalau dua belah pantat menjejak tempat duduk, baik di karpet, di tanah, di kursi, di motor ya bisa juga. Maka dan tidak terangkat salah satunya. Jadi kalau salah satunya terangkat berarti nggak masuk kategori ini. Tidur dalam kondisi begitu batal. Tapi kalau dia menjejak dua-dua belah tersebut, maka tidak batal. Meskipun nyender tidur, meskipun tidurnya bisa di kelas nih, misal di kelas. Bang Rehan pernah nggak? Enak nggak sih tidur di kelas, Bang Rehan? Nah, itu tuh jangan pas lagi ada gurunya, lagi ada dosen, jangan. Antar ganti dosen atau nunggu dosen datang, tidur dulu gitu. Enak nggak? Enak, Ustaz. Nah, itu nggak batalin tuh, Bang Rehan tuh. Asal ya dua belah pantat kita itu menjejak kursi terus. Dan kalau terangkat salah satunya, ya berarti batal. Intinya semua jenis tidur membatalkan wudhu kecuali yang tidur begitu. Jadi kalau tidur berdiri gimana? Tidur berdiri di atas kereta batalin wudhu nggak? Enak juga tuh, banyak tuh Bang Rehan. Jadi kalau kereta dari stasiun Pondok Cina ke stasiun Sudirman misalnya, banyak orang tidur sambil berdiri, batal nggak wudhunya? Gimana Bang Rehan? Berdasarkan apa yang kita pelajari di sini? Atau teman-teman sekalian deh, gimana? Berdasarkan apa yang kita pelajari di sini, tidur berdiri di atas kereta batalin wudhu? Batal. Padahal berdiri kan? Kalau tidur duduk tapi nyender, gimana? Dia dapat duduk di kereta, tidur, batal nggak? Enggak, Ustaz. Pantatnya naik batas. Enggak batal. Nggak. Batal.
Enggak, kita pakai madzhab Syafi'i. Kalau dia dapat duduk di kereta, terus tidur. Ini skenario-nya kedua belah pantatnya terus menjejak kursi ya. Batal nggak Mm-mm. wudunya? Nggak batal, Nggak Ustaz. batal. Nggak batal. Batal. Meskipun nyenyak. Meskipun Meskipun nyenyak, nggak batal. meskipun tadul kena nggak batal. Meskipun nyenyak nggak batal. Meskipun lama dari stasiun Pocin sampai stasiun Sudirman. Meskipun lama. Karena ada dalilnya sih. Oke, paham tapi nih. Jadi seperti itu adanya bahwa tidur itu semua membatalkan wudu kecuali jenis tidur yang tadi, posisi tidur yang tadi. Tidur saat sujud batal nggak wudu? Ya batal salat. Oke, ya batal wudu gimana? Batal wudu, batal salat? Batal. Kenapa? Karena dia masuk ke umum semua jenis tidur, termasuk tidur sujud. Sujud, ruku. Ya, tapi kalau duduknya tentu di luar sholat pasti duduknya menjejak dua belah tadi ada itu maka tidak batal. Kalau diingat baik-baik. Nah, duduk lepas kursi berarti batal. Gimana lepas kursi? Kayak terpleset. Gimana? Lepas kursi. Gimana Bang Ibrahim? Saudara Ibrahim. Dari saudara Elanda berarti tidak membedakan nyak atau enggak bedakan nyak. Tidak. Enggak. Iftiras betul nggak? Coba iftiras menjejak nggak dua itunya ke alas duduk iftiras. Batal. Iftiras itu duduk antara dua sujud ya, kayak gitu. Batal lah, kan dia nggak menjejak. Coba iftiras gimana? Nggak menjejak, yang nggak satu pun menjejak tanah, setahu saya. Ada yang praktik khutbah Jumat gimana? Satu Jumat dia nggak batal itu. Tidur satu, tapi ya nggak bagus tidur satu Jumat. Jangan dipraktikkan ya. Tapi kalau batal nggak batal itu masalahnya. Jadi nggak perlu, oh, kamu tidur tadi pas khutbah sana butuh lagi. Ya kalau pakai madzhab Syafi'i, dia madzhabnya madzhab Syafi'i dalam hal ini, ya nggak batal. Ada madzhab yang patokannya nyenyak nggak nyenyak, ada. Ada yang malah asal tidur seret langsung batal, ada juga. Ya, gitu ya. Ya semua berdasarkan buku ini, berdasarkan madzhab Syafi'i loh tepatnya. Oke, jelas ya. Gimana mas? Di kursi di mobil sama. Kursi di mobil. Oke, duduknya mantap tuh, ya istilah lainnya. Makin ada. Oke, lanjut ya. Ini tentang tidur. Karena tidur saat kajian nggak batal wudu. Tidur miring habis witir sambil nunggu fajar disunahkan. Wudu lagi kalau tidur bener batal. Kalau tidur bener batal. Yang disunahkan bukan tidur, tapi tiduran atau berbaring ya. Kalau sampai ketiduran, sampai tidur ya, sampai nggak dengar suara sekitar, patokan tidur batal. Tapi kalau cuma tiduran, sadar ya, hanya rebahan saja, nggak wudu. Malah itu sunnah. Madzhab Syafi'i juga memandang itu sunnah. Silo itu apa silo? Harus silo. Gimana silo? Silo itu apa silo? Ini saya bawakan ibarat. Gimana silo? Duduk seperti biasa itu, Ustaz. Kalau kita duduk di lantai, kakinya menyilang. Oh sila. Nih, saya baca di Mughal Muhtasib sebenarnya. Enggak, nyender juga enggak. Oke. Walau ini ya. Min maqari min ardin aw ghairiha fala yanqudu wudu'ahu. Walau mustanidan ila ma law zalala saqata. Jadi meskipun walau mustanidan ila ma law zalala saqata. Jadi meskipun dia nyender ke sesuatu dan sesuatu tersebut kalau digeser dia jatuh. Meskipun jadi misalnya ada orang gimana? Tidur nyender ke apa ya? Kemana misalnya? Ke satu tiang atau satu kursi lah. Jadi dia ada kursi, dia duduk di bawahnya, di bawah kursi atau sesuatu lah. Dulu nggak harus sila. Intinya pokoknya kedua belah pantatnya itu menjejak alas bawah. Nah kalau sesuatu yang tempat bersender dia, kalau digeser dia jatuh pun itu sebelum dia jatuh ya, itu kalau digeser jatuh jadi beda kasus. Tapi bersendirnya itu, walau mustani dan ilama lau zalala sakoto itu tetap nggak batal.
Ya. Oke. Jelas nih ya. Tuh. Lanjut. Bin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang ketiga adalah bertemunya dua kulit laki dan perempuan di lawan jenis. Kabiro ini sudah balik, kabir. Walaupun dalam kasus ini kabirnya tidak harus balik, sebelum menjelang balik pun sudah. Kalau sudah mustahab masuk hukum. Jadi tidak harus betul-betul balik, tapi menjelang balik sudah masuk hukumnya. Karena sudah madzinatun lisyahwah. Ajnabiyah ini harus non mahram. Artinya kalau dia mahram seperti mahram misalnya ibu. Ya kalau cium tangan ibu, salaman sama ibu, peluk ibu, sentuh kulit dengan kulit, nggak batal bagi laki-laki. Begitu juga anak perempuan pada ayahnya nggak batal. Kepada kakak, adik, kepada pokok mahram ya, om berarti, maka nggak batal. Oke. Tapi kalau non mahram seperti misalnya ya kalau non mahramnya teman kuliah atau apa tetangga ya, selain haram batal wudu, haram dan batal wudu ya. Kalau istri gak haram tapi batal wudu karena dia bukan mahram, istri bukan mahram. Oke, jadi suami atau istri itu bukan mahram bagi pasangannya. Nyentuh dengan kulit dia nggak dosa, nggak haram, oke, boleh, tapi wudunya batal. Wudunya batal. Demikian. Min ghairi ha'ilin. Sebentar. Di sini basyarota ya kulit. Berarti kalau bukan kulit maka nggak batalin wudu. Misalnya nyentuh rambut istri, sayang-sayang gitu. Itu nggak batal tuh, Bang Rehan dan teman-teman yang lain. Nyentuh gigi istri. Jadi tangan kita nyentuh gigi istri atau istri nyentuh gigi suami nggak batal. Saya digigit ya, misalnya jarinya digigit sama suami, itu nggak batal karena bukan kulit ketemu kulit. Atau nyentuh kuku, jadi kalau nyentuh kuku istri atau nyentuh kuku suami nggak batal, nggak batal. Itu tuh kalau nyentuh selain jadi kasus kalau nyentuh temen kuliah, tetangga atau orang yang bukan istri gitu ya, bukan suami, ya dosa, nggak batal wudu tapi dosa. Jadi memang ada kasus dosa haram tapi batalin wudu, haram nggak batalin wudu, dan halal batalin wudu. Ada kasus begitu. Apa contohnya? Haram dan batalin wudu. Apa contohnya? Kapan nih biar murojaah aja. Haram dan batalin wudu. Apa contohnya? Untuk kulit yang bukan mahram. Nyentuh orang di kereta. Nyentuh orang di kereta, perempuan lain atau laki-laki lain. Haram dan apa? Dan batalin wudu. Oke. Lidah termasuk kulit. Kemudian apa tadi? Haram tidak batalin wudu. Haram tidak batalin wudu. Haram tidak batalin wudu. Haram sih, tapi tidak batalin wudu. Ya, itu Rambut. Nyentuh rambut teman kuliah gitu ya. Oke. Haram tapi nggak batalin wudu. Halal tapi batalin wudu. Apa? Halal batalin wudu. Nyentuh kulit istri. Tinggal istri. Halal dan nggak batalin wudu. Salaman sama adik gitu ya. Oke. Namun kebayang. Ya, ada yang bertanya. Apa lagi? Bagaimana jika tawaf di Ka'bah tapi bukan mahram? Ya, nanti wudunya batal dan berarti wudu dulu terus tawaf lagi. Kayak gitu. Kalau perspektif madzhab Syafi'i. Imam Nawawi juga bilang gitu dalam kitab Al-Idah. Ya begitu tetap. Iya, kalau dia mau talfik, sebagian ulama ada yang bilang dia boleh lah ikut madzhab lain, taklid pada madzhab lain, karena apa ya, sesuatu yang sulit dia boleh. Man ibtuliya bi syai'in falyuqallid man ajaza, ada kaidah seperti itu. Barang siapa, ya silakan. Tapi kalau perspektif madzhab Syafi'i tetap. Atau bisa pakai pendapat lemah dalam madzhab Syafi'i. Apa pendapat lemah? Yaitu kalau disentuh nggak batal. Jadi ada pendapat dalam madzhab Syafi'i kalau disentuh nggak batal. Batal kalau nyentuh aktif ya. Kalau pasif disentuh nggak batal. Itu boleh juga. Jadi boleh pakai, masih internal madzhab Syafi'i,
Bahkan itu salah satu pendapatnya Imam Syafi'i, salah satu qaul beliau. Kalau disentuh nggak batal. Demikian. Tapi yang mu'tamad, pendapat officialnya, yang resminya, nyentuh disentuh sama aja. Nyentuh disentuh sama aja. Gitu ya. Kalau mencium istri bagaimana? Itu ya halal tapi batal. Halal tapi batal. Sebagian mengatakan tidak batal, ya, madzhab-madzhab besar ya. Tidak batal. Madzhab Hanafi, madzhab Hanbali mengatakan tidak batal. Tapi menurut madzhab Syafi'i dalil mereka lemah. Dalil mereka lemah. Semisal sedang sholat tersentuh non mata, batal sholat. Pendapat mu'tamad batal. Batal wudu, batal sholat. Yang ke min ghairi hairin, tanpa pembatas. Berarti kalau ada pembatas nggak batal ya. Ya ada kain, ada baju, nyentuh baju itu enggak, nyentuh jilbab itu enggak batal. Yang keempat, masuk kubulil adami au hal qati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'i. Yaitu menyentuh, rahmatullah, kemaluan. Biar ke atas. Oke. Manusia artinya ya bisa juga nyentuh bayi gitu ya. Salah. Au halqati duburihi, atau lingkaran dari, mohon maaf, duburnya. Dubur ada lingkaran. Yang mana batasannya ada kalau dia berdiri ketutup, yang tadi kita bahas. Kalau duduk, kalau jongkok kebuka, itu berarti bagian situ lingkaran itu kalau disentuh batal. Tapi nyentuhnya bibat mirrohati au butunil asabi'. Nyentuh dengan telapak tangan dalam atau dengan bagian dalam jari. Yang putih nih, kalau kita kulitnya bisa gelap, yang putih, yang cerah, bukan yang gelap. Seperti itu. Nanti ada dalilnya disebutkan. Jadi kalau nyentuh atasnya, ini kan ada rasanya ya, nggak ada rasa ya kulit gua. Gimana? Oke, jadi kalau nyentuh apa? Pakai telapak tangan atas atau pakai jari tapi permukaan atasnya, maka tidak membatalkan wudhu. Dan ini nggak membedakan sengaja nggak sengaja. Sengaja nggak sengaja. Oke, tapi harus langsung. Dan langsungnya juga dengan bagian dalam tangan. Dalilnya dari beberapa hal di atas, terutama yang pertama adalah auja ahadum minkum minal ghaid, surat Al-Maidah 6. Allah bilang wudu batal kalau salah seorang di antara kalian datang dari tempat dari belakang, datang dari toilet gitu. Itu kiasan yang sangat sopan banget. Kalau teks Arabnya sopan banget ya. Maksudnya adalah ya, mohon maaf, BAK dan BAB dan semua. Dan dalam madzhab Syafi'i patokan adalah makhraj, bukan kharij, seperti sudah saya sebutkan. Kemudian juga adapun hilang akal tidur, maka dalilnya adalah ini. Nabi SAW bersabda di riwayat Abu Dawud, "Rika usahi al-ainani faman nama falyatawadda", bahwa penutup segel, mohon maaf, kemaluan belakang, ya pantat, penutup segelnya itu adalah kedua mata. Kalau kedua mata tidur, maka faman nama, berarti itu potensi keluar angin. Ya, itu maksudnya. Cuma sopan banget kan bahasanya, Masya Allah. Wika usah itu banyak majasnya di situ. Sangat sopan. Cuma ya kalau fikih kadang sopan-sopan gitu khawatir nggak dimengerti ya, maka perlu diperjelas, tapi saya minta maaf dulu. Faman nama falyatawadda, maka barang siapa yang dia tidur, maka haruslah berwudu. Berarti tidur default tidur. Semua jenis tidur batal wudu. Kecuali tidur yang tadi disebutkan berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud juga, bahwa karena ashabu Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, para sahabat Rasulullah SAW yang tadirun isyal akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum tsumma yusalluna wa la yatawadda'un, bahwa para sahabat Nabi SAW menunggu sholat isya sampai kepala mereka tuh nunduk-nunduk, ya pada duduk di masjid, kebayang gak sih nungguin sholat isya. Tuh Nabi lambang kita sampai ngantuk, sampai malah di sebagian riwayat terdengar suara denturan, tapi semua duduk. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un, kemudian semuanya sholat tidak mengulang wudu. Gitu ya. Ini tentang masalah tadi yang ilal maniyat. Jadi pengaruh fikihnya terhadap pendapat bahwa semua yang keluar dari depan atau belakang itu membatalkan wudu kecuali
mani karena dia hadas besar bukan hadas kecil, efek hukumnya adalah di sini, yaitu laukana alaihi. Jadi fa faidatu adamin naqdi tadhharu fima laukana alaihi hadatsun asghar. Ya, wa ghuslu janabatin. Kalau dia punya dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Faghtasala lil janabati. Kemudian dia mandi besar. Aja tanpa wudu. Fafis artinya dia menghilangkan hadas besar saja niatnya tanpa meniatkan khusus menghilangkan hadas kecil. Fafis sihhati sholati khilaf. Maka sebetulnya sholatnya dia gimana? Ada khilaf ulama. Tapi kalau kita katakan bahwa mani itu bukan hadas kecil, dan itu pendapat resmi madzhab Syafi'i, bukan hadas kecil, hahuna tasihhu qat'an, maka sah salat qat'an tanpa khilaf. Kemudian faedah kedua, wa fi ma idza fa'ala al-wudu', paham ya ini ya. Jadi ketika kita katakan bahwa mani, mohon maaf, itu bukan hadas kecil tapi hanya hadas besar. Berarti kalau ada orang dia mohon maaf keluar mani, kemudian bangun tidur rebahan, berarti kan ada dua kewajiban, wudu dan mandi besar. Maka dia mandi besar aja, nggak wudu, sholatnya sah. Sholatnya sah. Karena kok gitu sih? Ya benar. Nah, sholatnya sah. Wa fi ma idza fa'al wudu'a qabla al-ghusli fa innahu sunnah. Jadi faedah kedua adalah apa niat wudu dia. Kalau dia keluar mandi, kemudian mandi besar, kan ada wudu ya. Ada wudu. Wudunya ini apa? Kalau kita anggap dia, dan itu yang benar, hadas besar saja bukan hadas kecil, maka niat wudunya niat wudu sunnah mandi janab. Niat wudunya niat wudu sunnah. Tapi kalau dia anggap itu hadas kecil juga, dan itu bukan pendapat resmi madzhab Syafi'i, maka berarti niat wudunya niat wudu wajib. Niat wudu menghilangkan hadas kecil. Demikian. Wallahu a'lam. Ini penting saya karena sebagian orang agak bingung gimana dalam mandinya. Oke. Adapun menyentuh ya lawan jenis tadi itu bla bla dan seterusnya itu membantahkan itu berdasarkan ayat aula mastumun nisa di surat Al-Maidah, di mana Ibnu Mas'ud, sahabat yang sangat mulia, ya, luar biasa keilmuannya, beliau mengatakan al-lamsu madunal jima. Lams di ayat tersebut adalah tidak harus sampai jima. Jadi menyentuh ya itu juga sudah masuk kategori tersebut. Ibnu Mas'ud juga tegaskan al-qiblatu minal lams. Kissing juga termasuk mulamasah yang dimaksudi ayat, membatalkan wudu. Juga Ibnu Umar, sahabat mulia lainnya, kana yatawaddau min qiblatil mar'ah. Beliau kalau cium istri wudu lagi. Wa yara fihal wudu, beliau berpandangan bahwa wajib wudu kalau sudah. Wa yaqulu hiya minal limas, beliau katakan itu termasuk limas, ini mulamasah di ayat aula mastum nisa. Dan ini ya kita harus akui ada juga pendapat atau penafsiran lain yang menafsirkan bahwa itu terbatas pada jima, kita hargai, tapi itu bukan pendapat madzhab Syafi'i. Dan dalil-dalil yang mereka gunakan menurut pandangan ulama-ulama Syafi'i dalilnya marjuh, dalilnya tidak kuat. Dalilnya tidak kuat, tidak sahih. Sebagiannya dalilnya tidak kuat. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah radhiyallahu anha kemudian pergi salat tidak wudu, maka sudah direspon oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir bahwa hadisnya dipermasalahkan oleh Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad bilang hadisnya bermasalah, maka tidak menjadi hujjah. Andai maka harus dikompromikan dengan dalil-dalil yang lain, dikatakan bahwa itu ciumnya di luar rumah ya Aisyah, atau sedang pakai niqab. Aisyah sedang pakai niqab, cium pakai niqab, enggak masalah, enggak batal wudu. Karena ada hail, ada penghalang. Demikian. Allahu a'lam. Oke, kemudian ini tadi dulu ya. Oke, ini hadis tentang menyentuh zakar, menyentuh alat vital, dan perempuan sama hukumnya dalam hal ini, yaitu menyentuh bagian itulah, sama juga sekitarannya. Ya, kalau dia yang mana kalau dia membuka pahanya itu nampak, kalau enggak maka tertutup. Nah, itu bagian itu kalau disentuh membatalkan. Dalilnya adalah hadis Abu Daud, man masada qarafat Allah, barang siapa yang sebentar.
Wait bentar ya, bentar saya pindah tempat. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpindah tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan hadis ini, hadis man masadaqarahu falyatawadda, itu hadis yang lebih sahih daripada hadis yang lain yang mengesankan bahwa tidak batal untuk iman innama huwa bat'atun mink. Hadis ini hadis yang mahfuz dan hadis yang itu hadis yang syadz. Demikian. Itu kata Imam Bukhari sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dalam Al-Ilal Al-Kabir. Dan ada hadis lain lebih jelas tentang ini dari Ibnu Hibban, hadis Ibnu Hibban riwayat Nabi SAW bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila fardihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda." Kalau salah satu menerangkan afdho, kata Imam Asy-Syafi'i di al-afdho ini itu dengan secara bahasa, dan Imam Syafi'i hujjatun fil lughah kata Imam Ahmad dan ulama-ulama. Kata beliau, idza afdho itu nyentuh dengan bagian tangan dalam, ya, tadi telapak tangan dalam, jari bagian dalam. Biadi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijab, tidak ada penghalang. Berarti kalau ada penghalang, oke. Tidak batalkan wudu, falyatawadda, maka haruslah dia berwudu. Oke, jelas ya sampai sini, lanjut dulu. Kemudian apa efeknya kalau orang batal wudunya? Man taqad wudu'uhu harama ali arba'atu asya, maka dia nggak boleh lakukan beberapa 4 hal ya. Dihafalin. Yang pertama salat, lihatlah. Berdasarkan hadis atau berdasarkan ayat tadi surat 5 ayat 6. Wat tawaf, tidak boleh tawaf, nanti ada dalilnya. Berarti tawaf harus berwudu. Tawaf harus suci. Harus dari hadas kecil dan hadas besar. Pastinya. Wa masul mushaf, nyentuh mushaf. Wa hamlu, membawa mushaf. Apa dalilnya bahwa tawaf itu harus bersih dari hadas? Hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Hakim yang disahihkan beliau, Nabi SAW bersabda, "Tawafu bil baiti salatun illa annallaha ahalla lakum fihil kalam." Tawaf itu sebetulnya adalah salat. Dan para ulama pahami bahwa berarti orang yang tawaf dia harus memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh orang yang salat. Kata Nabi, illa annallaha ahalla lakum fihil kalam. Bedanya Allah bolehkan ngobrol. Kalau salat nggak boleh ngobrol. Kalau tawaf boleh ngobrol, pun tentu ya mafdul, harusnya fokus doa dan zikir. Tapi boleh, tidak sampai batal tawaf. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Adapun dalil bahwa tidak boleh orang yang batal wudunya, orang berhadas kecil apalagi besar, menyentuh mushaf, adalah hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, di mana Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menuliskan surat. Isi suratnya, berarti ini sabda Nabi, wala yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, mushaf, kecuali orang yang suci. Tahir ini dari hadas. Oke. Dan menyentuh nggak boleh, membawa juga nggak boleh. Kias. Wa yahrumu al junub bisa tuasya. Kalau junub hadas besar,
ya non haid dan non nifas itu ditambah 2 lagi. Ditambah nggak boleh lubs fil masjid. Oke, dalilnya adalah surat Al-Nisa. Saya lupa cantumkan sini. Gimana Allah firmankan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasil. Di mana as-shalah di situ di ayat tersebut itu punya 2 makna, makna hakiki dan makna majazi, dan Imam Asy-Syafi'i membolehkan satu lafal difahami hakiki majazi sekaligus. Sekaligus boleh. Yaitu apa? Makna hakikinya nggak boleh sholat, makna majazinya nggak boleh ke masjid, jadi tempat sholat. Lubs fil masjid nggak boleh. Kata Allah, illa abiri sabil, kecuali nyebrang, kalau lewat. Kalau lewat nggak apa-apa. Kalau lewat nggak apa-apa, gitu ya. Karena abiri sabilin. Tapi kalau menetap berarti nggak boleh. Pemahaman kebalikannya, nggak boleh deket-deket. Kecuali kalau lewat aja, berarti kalau terus-terusan di situ nggak boleh. Nggak boleh. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dari membaca Al-Quran nggak boleh adalah, juga ini ada hadis juga. Selain ayat tadi adalah hadis Nabi SAW bersabda, fa innila uhillul masjidah li haidin wala junubin. Aku tidak menganggap halal, tidak membolehkan masjid dimasuki atau ditinggali lah, lubs ya. Menetap lama, bukan cuma lewat. Li haidin wala junubin. Jadi kalau dikombinasikan ayat tadi dengan hadis ini, maka berarti tadi hadisnya riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Oke. Ayat tadi ayatnya surat 4 ayat 43 ya. Surat 4 ayat 43. Oke. Ada pertanyaan. Bagaimana jika tawafnya ramai? Gimana? Bagus, alhamdulillah. Berarti COVID sudah berakhir. Kangen kita semua tawaf ramai seperti itu. Tawaf sepi masalahnya nggak bisa nyentuh sih. Saya gregetannya gitu. Udah sepi, nggak boleh nyentuh Hajar Aswad itu. Gregetan makanya. Ramai masih bisa nyentuh. Sepi era COVID, ya alhamdulillah bisa tawaf, tapi nggak boleh nyentuh Hajar Aswad. Itu masalahnya sih. Qubula adami, betul, kalau hewan nggak apa-apa, tapi ya boleh hewan. Sebentar. Kalau tanpa hail batal, tidak batal dan haram. Oh, nyentuh bukan mahram, teman kuliah tanpa hail. Dengan di luar bajunya, ya kalau konteks tertentu haram. Sengaja gitu kan, mahram. Tanpa hajah, ya. Jika ragu-ragu batal, bisa nyentuh itu laki apa perempuan di kereta berdesak-desakan, ragu nggak batal. Menyentuh kemaluan kucing jantan karena manja nggak batal. Nggak batal. Selama besar tanpa wudhu lagi, ya betul, sah. Jika keputihan apa membatal wudhu? Apa salatnya sah? Putihan, dia sebenarnya keputihan ini istilah terlalu luas ya. Kalau dia itu dihitungnya madhi membatalkan wudhu. Dia hadas kecil. Jangan kan itu istihadah, hadas kecil juga. Istihadah hadas kecil hanya saja dikecualikan dia boleh sholat. Begitu juga yang kebutuhan yang parah putihan itu boleh sholat. Hukumnya hukum mustahabah. Putihan parah terus-terusan banyak. Jadi ya kaidahnya apa yang keluar dari itu kubul dan dubur akramakumullah membatalkan. Madhi, putihan. Jika yang terkena bulu apa? Oke, anggap suami nyentuh bulu, rambut berarti, bulu rambut kan? Ya, nggak batal. Tawafnya apa batasan disebut mushaf? Cover mushaf termasuk. Jangan cover mushaf. Tadi kan bawa mushaf aja nggak boleh. Bawa mushaf itu artinya apa? Dia nggak megang langsung, bisa aja pakai plastik, pakai tas. Nggak boleh. Kalau ada tafsir gimana? Tafsirnya dominan nggak? Lebih banyak teks tafsirnya daripada teks Al-Qur'annya nggak? Kalau iya, termasuk dalam hal ini tafsir adalah terjemah, tafsir juga, maka hukumnya lil ghalib. Lil ghalib sebenarnya menjelaskan para ulama termasuk di situ Imam
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga sebutkan. Walaupun ada khilaf antara beliau dengan Imam Ar-Ramli dalam hal ini tentang mushaf yang di pinggirnya ada terjemah kecil-kecil, tapi tulisan lebih banyak daripada mushafnya. Tapi yang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami katakan bahwa dia hukumnya hukum buku tafsir. Dan para ulama sendiri menghitung tafsir Jalalain, dihitung banyakan mana tafsirnya atau Qur'annya, ternyata banyakan tafsirnya, jadi boleh nyentuh tafsir Jalalain. Iya, jadi perempuan Al-Quran dengan terjemah boleh disentuh. Wallahu a'lam, boleh disentuh Al-Quran dengan terjemah. Tentu jangan dipahami boleh baca. Baca lain cerita. Jadi nyentuh, pembahasannya nyentuh. Baca lain cerita ya. Baca itu yang nggak boleh. Mau nyentuh nggak nyentuh, baca nggak boleh. Tapi kalau nyentuh saja, Quran terjemah, yang wallahu a'lam, kalau pendapat Haytami boleh. Imam Hajar Haytami salah satu ulama yang menjadi rujukan Syafi'iyah modern. Ibnu Hajar Al-Haytami wafat tahun 974 dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli wafat tahun 1004 Hijriah. Ada pertanyaan? Mohon maaf, bulu kemaluan. Nyentuh bulu kemaluan nggak batal karena bulu rambut. Wallahu a'lam. Udah ya? Kita lanjut. Nah, sentuh tulisan Arab gimana? Sentuh tulisan Arab? Tulisan Arab gimana? Jangankan tulisan Arab ya, kertas aja nggak boleh. Lanjut. Ini jadi nggak boleh diam di masjid. Berarti kalau lagi haid, ikut kajian di masjid boleh nggak? Duduk lama kajian di masjid boleh nggak? Berarti. Gimana, boleh nggak? Nggak boleh. Maka kita dapat ya banyak masjid tuh menyediakan tempat kajian ibu-ibu. Ada gedung apa gitu sebelahnya. Gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ada kajian online. Alhamdulillah. Kalau lagi haid kajian online. Kita kajiannya, maka lihat Nabi aja kajian ibu-ibu, kajian ummahat, Nabi nggak di Masjid Nabawi. Itu salah satu sahabiat atau di masalah sahabat ya. Tempat bukan masjid. Gitu. Lanjut. Adapun nggak boleh baca Quran, baca ya tanpa nyentuh. Sekalipun dalam menyentuh. Baca tuh bisa di atas motor dengan hafalan, lihat bebas. Pokoknya baca aja. Terlepas dia nyentuh nggak nyentuh, lihat nggak lihat, gitu ya. Itu nggak boleh. Junub dan haid. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la yaqra'ul Qur'ana junubun walal haid. Orang junub dan haid nggak boleh baca Quran. Hadis lain, la yaqra'ul junubu walal haidu wa la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Junub dan haid, perempuan haid nggak boleh baca syai'an minal, sedikit pun dari Quran. Demikian. Kemudian kalau haid maka ditambah lagi yang nggak boleh, yaitu puasa, nggak boleh puasa. Ya. Kemudian ditambah lagi nggak boleh atau haram hukumnya talak. Jadi kalau ditalak haram. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, saya lupa cantumkan hadis. Hadis Bukhari Muslim, hadis Ibnu Umar. Talak dalam saat haid haram terpisah. Haram terpisah. Yang wal murur hadis Ibnu Umar yang dia mentalak istrinya saat haid. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian kalau perempuan haid ditambah lagi, selain nggak boleh stay di masjid, menetap di masjid, juga nggak boleh lewatin di masjid. Lewatnya nggak boleh kalau apa? In khafat talwid. Kalau dia khawatir akan mengotori, saya akan berceceran, saya contoh darah. Alhamdulillah kalau hari ini kemungkinan tersebut sangat kecil, ya mungkin kasusnya tidak terjadi. Wal istimta'u bima baina surati war rukbah juga nggak boleh, ini pas saya tentukan lagi ya. Riwayatnya hadis Bukhari Muslim Nabi SAW dan kisah Aisyah. Aisyah saat haid Nabi SAW fayubashurni wa ana haid, tapi Nabi nyuruh dulu, maka ana ya murni fa'ataziru, Nabi nyuruh saya pakai sarung. Jadi Aisyah kalau lagi pakai sarung berarti antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Jika ada hadis-hadis lain yang menerangkan tentang batasan antara pusar dan lutut, di atas dan di bawah itu boleh, tapi kalau di antara tadi tidak boleh. Wal misal.
Dalil bahwa perempuan kalau haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak sah puasanya, nggak sah sholatnya, dan nggak boleh adalah hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Kemudian bahwa perempuan kalau dia khawatir mengotori masjid, dia nggak boleh masuk masjid walaupun cuma lewat, adalah hadis riwayat Abu Daud. Di mana Nabi SAW suruh Aisyah, "Nawilini humrata minal masjid." Tolong Aisyah ambilkan sejadah di masjid. Kata Aisyah, "Ini haid, saya lagi haid Nabi, suamiku." Maka kata Rasulullah, "Inna haidotaki laysat fi yadiki." Haid kamu kan nggak di tangan kamu. Ambil aja. Itu boleh. Jadi di sini kalau seandainya haidnya ngotorin nggak boleh. Juga haramnya, mohon maaf, berhubungan suami istri saat haid. Jadi saat haid haram. Haram berhubungan suami istri yang ada kopulasinya ya. Berdasarkan surat 2 ayat 222. Oke. Jelas sampai sini ya. In khafatal wisah itu bukan masalah masuk lubus, tapi murur. Saudari Elis. Dia bukan masalah lubus. Kalau lubus nggak boleh, mau khafatal wisah, mau aminat min dzalika, nggak boleh. Bedakan antara lubus dan murur. Kalau lubus menetap di masjid, duduk lama, kajian, nggak boleh. Mau aman, mau nggak aman, nggak boleh. Tapi kalau lewat, boleh. Tapi nggak bolehnya kalau khafatal wisah, khawatir akan mengotori, gitu. Jadi jangan disalahpahami. Kalau menetap nggak boleh. Nabi sabdakan tadi apa? Inilah uhilul masjidah liha idin wala junubin. Aku tidak membolehkan, tidak menghalalkan masjid untuk haid, perempuan haid dan junub. Jelas hadis Nabi SAW. Gitu ya. Allah bisa. Tapi kita harus toleran. Semua pembahasan ini kalau ada khilaf ulama, ada beda pendapat ulama, kita harus toleran. Silakan pegang pendapat yang diyakini kebenarannya, silakan saja. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pendapat yang diikuti pendapat mujtahid juga, alhamdulillah. Tapi kalau belajar mazhab Syafi'i dan pengajian mazhab Syafi'i, maka pendapat yang benar adalah yang tadi disebutkan. Allah bisa. Berhubungan suami istri, kalau bersenang-senang istimta'nya di paha nggak boleh. Beristimta di paha nggak boleh. Meskipun nggak sampai kopulasi, sampai berhubungan, sampai ya gitu ya. Jika sedang sakit ada infusan, kita masih bisa wudu. Sah wudunya. Masalahnya di mana? Betul. Wallahu bisa. Kalau junub mendengar murotal, bagus banget, sangat bagus. Kalau mendengar sering ikut majelis mati, bagus, boleh. Tapi yang nggak boleh kalau baca berkomat kamit, nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun meroja, nggak boleh. Ya kalau dianggap nanti apalah lupa bla bla seterusnya, ya silakan. Ada beberapa solusi. Solusi pertama, dia stay tetap dalam mazhab Syafi'i, tapi dengan cara dia meniatkan dengan bacaan murojaat, zikr, bukan tilawah. Dia niatnya zikir dengan membaca Al-Quran, bukan niat tilawatul Quran. Boleh, karena zikir boleh. Meskipun sequran, meskipun dia khataman perempuan haid, gak nyentuh mushaf ya. Kalau nyentuh gak bisa, gak ada solusi lain nyentuh. Tapi kalau baca aja tanpa menyentuh atau pakai terjemah tadi, oke, maka dia boleh dengan niat zikir meskipun sequran. Itu mungkin ditegaskan oleh Imam Subhanuddin Ar-Romli. Itu solusi pertama, dan dia tetap stay dengan mazhab. Atau solusi kedua, ya dia taklid kepada pendapat mazhab Maliki, Imam Malik, bahwa beliau bolehkan perempuan yang haid untuk membaca tanpa nyentuh, untuk membaca Quran tanpa nyentuh, baca aja. Imam Malik membolehkan. Boleh, silakan. Tapi ya berarti dalam hal ini sekali lagi ada kaidah man ubtuliya bisyai'in falyuqallid man ajaza. Allahu misal.
Dan Masya Allah banyak yang seperti ini, banyak sekali di kalangan para fuqaha. Kalangan para fuqaha mereka biasa, seperti Imam Ahmad pernah didatangi orang yang dia punya masalah. Masalah tersebut nggak selesai kalau dengan pakai pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak akan bolehkan. Akhirnya dia bilang apa? Sana pergilah ke majelisnya Ahlul Basrah. Nggak, pergilah ke majelisnya Madaniyin, majelisnya orang dari Basrah. Datang, kata Imam Ahmad, pergilah ke majelisnya Madaniyin, majelisnya orang-orang ngikutin mazhab Imam Malik. Ya. Jadi Imam Ahmad kalau datang ke saya, jawaban saya nggak boleh. Saya nggak akan tanazul, nggak akan lepas prinsip. Nggak boleh. Kalau mau kamu punya masalah sana, jangan nanya saya nggak akan bolehkan. Tanyalah orang-orang sana, ulama lain. Yang ulama tersebut menurut Imam Ahmad akan membolehkan. Jadi ini solusi. Pada akhirnya agama memudahkan, tidak menyulitkan. Tapi nggak boleh berbohong atas nama mazhab. Nggak boleh. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Anda nggak boleh sedang ngajari mazhab Syafi'i, ya, ketika pengajarannya mungkin lebih tepatnya Anda tidak perlu bilang. Anda jangan bilang boleh. Atau merojikan atau pendapat lain atau memarjukan mazhab Syafi'i, ini khawatir nanti membuat bingung. Oke. Jadi fix mazhab Syafi'i nggak boleh. Oke. Allah misal. Asbabut tayamum, sekarang masuk tayamum. Itu kita semua tahu insyaallah ada di surat 5 ayat 6. Oke. Dan surat 4 ayat 43 tadi. Surat 5 ayat 6, surat 4 ayat 43. Di mana ada 3 hal yang membuat boleh tayamum: faqdul ma wal marad wa ihtiyaju ilaihi li'at wa hayawanin muhtaram. Yaitu enggak ada air, ini clear seperti Allah firmankan, falam tajidu ma'an. Sakit maksudnya artinya dia ada uzur, nggak bisa nyentuh air atau nggak bisa disentuh air, itu marat. Walitiya jilai lihat pasti hewanin muhtaram juga boleh dia tayamum kalau khawatir haus, boleh kalau khawatir haus, ya, karena kaidahnya bahwa menjaga nyawa lebih didahulukan daripada hal itu. Menjaga nyawa level daruriyat, wudu levelnya masuk tahsiniyat atau hajiat, bahkan tahsiniyat. Jadi kalah dengan daruriyat. Kalau air cuma cukup untuk minum, maka untuk minum. Terus tayamum. Jangan, wah, saya harus tayamum, nggak mati, fisabilillah. Nggak, dosa dia malah. Dosa. Oke. Nanti maksudnya bersalah. Allah firman, falam tajidu ma'an. Kalian tidak menemukan air. Nggak ada air. Adapun orang sakit tadi, dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud, di mana ada seorang sahabat yang terluka kepalanya, nggak bisa kena air, kalau air mati. Tapi ada sahabat lain bilang tetap harus mandi, meninggal dia. Gara-gara itu disampaikan kepada Nabi beritanya bahwa ini ada orang nggak boleh kepalanya kena air, tapi tetap disuruh harus mandi, wajib pakai air, nggak boleh tayamum. Maka Nabi marah, bilang apa? Qatalahumullah. Mereka semua, ya pasti teman-temannya itu telah membunuh dia. Semoga Allah bunuh mereka. Nah, saya hukum doa buruk. Ala sa'alu idlam ya'lam. Kenapa mereka nggak tanya? Kalau mereka nggak tahu, jarang orang sendiri. Ya, kemudian kata Nabi, bla 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 bla, inna makana yakfi an yatayammama. Sebenarnya cukup dia apa? Tayammum. Allah misal. Dan hewan yang dihormati, mesti hewan yang nyawanya memang tidak boleh dibunuh. Kalau yang boleh dibunuh, seperti orang meninggalkan sholat wajib, maka boleh. Nah, maka dia tidak dianggap. Jadi kalau contoh kita pergi, nggak ada air, cuma ada sebotol, kita dan teman kita yang nggak pernah sholat, gitu ya. Ya dia kausan, mati kausan nggak apa-apa. Dia nggak boleh dikasih air. Pastinya dalam hal ini dia nggak bisa ngambil rukhsah tadi untuk tayamum. Ya nggak terhormat dia, karena wajib dihukum mati orang meninggalkan sholat 5 waktu. Menurut mazhab Syafi'i hukumannya hukuman mati. Dia muslim sih, nggak murtad keluar dari Islam, tapi hukuman mati. Tarikus shalah wazanil muhsan, gitu ya. Allah, pezina yang sudah pernah menikah, muhsan lah, lebih detail dari itu sebetulnya. Tapi sederhananya yang sudah pernah menikah. Ya ada hukumannya hukuman mati, hukuman rajam. Ya berarti tidak perlu dia, wah, nggak apa, dia harus minum dia, karena nyawanya tidak terhormat. Anda bisa bayangkan nih, perbuatan ini membuat nyawa Anda tidak berharga sebetulnya. Hati-hati. Oke, Anda di dunia mungkin selamat, nggak ada hukuman tersebut ditegakkan di negara Anda, tapi nyawa Anda sebetulnya nggak berharga di mata syariat. Semoga Allah jaga kita. Wal murtad
orang yang murtad juga sama hukumannya man badal dinahu faqtuluhu, hadits Bukhari. Maka karena itu nggak boleh. Dia tidak muhtaram. Wal kafirul harbi juga harbi. Sebagaimana di surat 9 ayat 4 dan 5. Ya, kafir harbi. Adapun kafir non muslim yang zimmi, muahad, musta'man, maka dihormati. Nyawa mereka berharga sekali, sangat dihormati, nggak boleh diganggu gugat. Ya. Sangat dijaga betul. Tapi harbi yang merangin orang Islam seperti tentara Israel misalnya, dia kausan mati nggak Pak? Wal kalbul aq, karena dia jahat kepada Allah, jahat kepada Islam, layak mendapatkan hukuman tersebut. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat penyayang. Tapi di antara dan bentuk kasih sayang Allah adalah ada hukuman-hukuman seperti itu. Di antara bentuk kasih sayang Allah memberikan aturan seperti itu, bentuk kasih sayang. Jangan dipahami, Islam jahat banget nih, ada orang. Enggak. Justru lebih jahat Anda membiarkan tidak ada hukuman yang membuat jerah seperti ini. Anda lebih jahat. Anda menipu orang saja dengan atas nama kasih sayang, asasi bla bla bla. Tapi sebetulnya Anda jahat. Anda jahat kalau Anda mengabaikan hukuman Allah terhadap kasus-kasus tadi. Wal kalbul aqur, itu anjing liar, dan maaf, wal khinzir, babi, dua hewan ini karena memang tidak muhtaram, maka mereka kausan nggak apa. Tapi kalau kita punya air, bersama kita ada kambing, kausan kambing nih, yang air kasih ke kambing, kita tayamum. Ya unta, Allah misal. Kafir harbi maksudnya non muslim memerangi kaum muslim. Syarat jelas barangkali ya. Syarat tayamum ada 10. Syurut tayamumnya asyaratun an yakuna biturab. Pakai turab, tanah, pasir. Wa an yakuna turabu tahira, harus suci. Karena dia gimana karena kalau nggak suci najis harus dibersihkan dengan air, muskilah. Air nggak ada, dia nggak kena air. Wa la yakuna mustamal, nggak boleh mustamal. Mustamal itu berarti sudah pernah dipakai tayamum sebelumnya. Walaupun kasusnya sangat langka, tapi ya kebayang mungkin. Habis debu dipakai tayamum, terus kumpulin debunya, pakai tayamum lagi, mustamal. Nggak bisa. Mustamal itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Suci tapi tidak mensucikan. Wa la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Kemudian ya bercampur dengan tepung atau jenisnya, artinya ya dia turab. Wa an yaqsidahu, dia maksudkan meniatkan tayamum. Jadi kalau ada terpaan debu gitu nggak bisa diniatkan tayamum, nggak bisa dianggap, harus yaksi. Wa an yamsah wajhahu wa yadayhi bidorbatin, harus 2 kali tepuk, dia dapat pasir, tep, terus wajah, tep, terus kedua tangan sampai siku, dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Wa an yuzilan najas ta'awalan, dan dia menghilangkan najis dulu, harus bersih najis sebelum tayamum. Wa yastahila fil qiblati qabla, sediakan atau sudah beristiad kiblat sebelumnya. Jadi sebagaimana Allah firmankan, idza qumtum ila sholati bla 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 falam tajidu ma'an, berarti sudah siap banget sholat, udah dapat kiblat, udah masuk waktu. Wa an yakuna tayammum ba'da dukhul waqt, gitu. Dan wa an yatayammam li kulli fardin, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas dalam hadis Al-Baihaqi menyebutkan bahwa tayamum itu wajib setiap sholat wajib. Jadi kalau misalnya zuhur terus mau asar, masuk asar tayamum lagi meskipun belum batal sebelumnya. Kita lihat dalil-dalilnya mungkin. Ya, terbatas. Oke, rukunnya dulu, furud tayamum, naqlu turab, memindahkan debu tadi atau tanah, niat, oke. Masul wajah, mengusap wajah. Kemudian asal rabi masul yadaini ila mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai siku. Nanti ada dalilnya sampai siku. Kemudian tartib. Al-khamisu tartibu bainal mashatain. Dalilnya adalah surat Al-Maidah 6. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Aydikum sampai mana tangan? Dijelaskan dalam hadis Al-Baihaqi bahwa Nabi SAW famasa biwajhi wa dhira'ihi, Nabi mengusap kepala, wajah dan dhira' sampai siku. Yang membatalkan batal tayamum adalah apapun yang batal itu, mubtilat tayamum salasah ma'tal wudu waridda, kemurtadan membatalkan tayamum, karena dia lemah pengganti wudu. Kalau orang murtad wudunya nggak batal, tapi niat wudunya batal, karena niat itu disyaratkan Islam. Berarti nanti dia tajrid dulu wudu, harus wudu lagi, tapi wudunya nggak batal sebetulnya, tapi dia harus ngulang wudu karena niatnya yang batal gitu. Wudunya enggak. Tayamum lebih lemah dari wudu, batal dia.
Apalagi dia sangat bergantung niat. Tanpa niat dia ngotorin badan sebenarnya, pakai debu tanpa niat. Tapi karena ada niat, maka dia jadi justru mensucikan. Ya, mensucikan dalam artian bukan menghilangkan hadas, tapi maksudnya ya membuat boleh sholat. Ya, membuat boleh sholat setidaknya. Istibah. Karena itu ketika dia murtad, dan murtad itu berarti menghilangkan keislaman, syarat niat yang sah adalah Islam, maka berarti batal tayamum. Wa tawahumul ma'in tayamum li faqdihi, juga kalau dia menyangka ada air batal, karena dia boleh tayamum karena nggak ada air. Ketika menyangka ada air, batal tayamum. Wallahu a'lam. Pengajian kita pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak. Kalau ada beberapa diskusi saya persilakan. Kalau nggak kejar, tolong di-save ya, di-save pertanyaan-pertanyaannya Bang Raihan, dikirim ke saya. Di mana-mana bisa dijawab di grup dua-duanya ikhwan dan akhwat. Baca Al-Quran aplikasi HP dia dinaikkan yang zikir. Al-Quran HP itu tergantung yang nampak ya. Kalau yang nampak teks Arab saja itu berarti hukum mushaf. Karena mushaf tidak harus satu buku, selembar pun mushaf. Dan ketika dia muncul di layar selembar itu zikir Quran selembar. Jangan kan ulama saja katakan kalau Quran dicermin, maka kita nyentuh cerminnya harus bersih dari hadas kecil. Yaitu mirip seperti cermin sebetulnya. Oke. Nyentuh kalau pada sahur tangan boleh nggak? Gimana? Oke ya, kalau nyentuh zakar dengan akramakumullah kubur atau dubur pakai sarung tangan nggak batal. Nggak batal. Kenapa tadi wudu dikatakan tahsin niat? Karena orang kalau nggak wudu nggak mati. Orang nggak. Jadi daruriyat itu kalau tolong jangan campur adukan daruriyat, hajiyat, tahsin niat dengan wajib sunnah gitu, enggak. Banyak hal wajib tapi tahsin niat. Banyak hal wajib tahsin niat. Karena tahsin niat artinya hidup manusia itu nggak terganggu tanpa itu. Orang nggak wudu hidup terganggu nggak? Nggak terganggu. Dan ini yang sering masalah COVID-19 ini orang kalau bukan ulama yang ngerti maqasid syariah dia akan campur baurkan antara wajib, daruriyat, wajib, dia nggak paham. Ada wajib tapi tahsin niat seperti merapatkan shaf kalau Anda anggap wajib pakai pendapat Imam Bukhari, pendapat Imam Ibnu Hazm. Silakan, tapi pada akhirnya mereka akan katakan itu tahsin niat. Tahsin niat, wajibnya wajib tahsin niat. Gitu. Sementara kewajiban menjaga agar virus tidak menyebar, levelnya daruriyat. Karena mengancam nyawa dan kesehatan manusia. Gitu ya. Jadi ada patokan ukur lain selain wajib sunnah itu daruriyat, hajat apa tahsin niat. Sebagaimana diterangkan Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Asy-Syatibi ini madzhabnya Maliki. Madzhab Syafi'i yang idenya sangat kuat, dan itu sebenarnya diambil dari Imam Ghazali juga. Ide-ide beliau banyak, cuma dikembangkan terus. Al-Izz bin Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam juga punya buku Qawaidul Ahkam. Juga itu bicara tentang hal yang sama seperti yang dibicarakan oleh Imam Syatibi, walaupun Imam Syatibi lebih detail, lebih tertib. Betul, orang kafir menghormati orang Islam lebih berharga dibanding muslim tidak sholat. Betul banget. Dia menarik sekali dalam hal itu ya, dalam hal tadi. Tentu dalam hal nyawanya tadi. Betul. Tentu hukum mati di sini harus tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, nggak boleh sembarangan. Bagaimana yang di tempat tidak ada debu sama sekali, misalnya tidak ada debu, maka dia sholat faqidut tahurain, dia sholat saja. Kemudian nanti kalau ada air atau debu dia ulang. Video cara wudhu madzhab Syafi'i dulu pernah dulu deh. Belum sholat. Itu nanti dibuatkan. Yang termasuk murtad ciri-cirinya. Wah, panjang tuh pembahasan Pak. Pembahasannya nanti di Kitabul Riddah, dan kita bahas fikih dasar, maka sangat tidak tepat bahas sebab riddah. Ya sederhananya orang yang keluar kalau dalam Minhajul Thalibin, orang yang mencela Allah, mencela Rasul, kemudian orang yang menganggap halal yang jelas-jelas haram, ijma dan ma'lum terus seperti menganggap halal zina, bilang zina halal, bilang LGBT halal gitu ya, homoseksual halal, itu keluar dari Islam. Ya hidu mujma'in alaihi yu'lamu daruratan fi dini laisa jahidu mujma'in alaihi ulima daruratan fi dini laisa muslima. Gitu. Kata Imam Asyuti dalam Al-Kabusati, jahidu mujma'in alaihi ulima daruratan fi dini laisa muslima. Orang yang mengingkari hal yang jelas dalam agama, maka dia bukan muslim. Jahidu mujma'in alaihi ulima daruratan fi dini laisa muslima. Gitu. Juga dalam
Jawharut Tauhid dikatakan hal yang mirip seperti apa kata beliau dan Jawharut Tauhid. Ya, saya jadi lupa malah. Ya udah itulah. Semakna lah. Waman lima lumin daruratan jahat min dinina yuqalu kufran laysa. Dalam Jawharut Tauhid penulisnya Imam Al-Laqani, mazhabnya Maliki tapi matanya terkenal seluruh dunia, diajarkan di Azhar di banyak tempat di Indonesia. Matan akidah. Beliau katakan waman Waman lima lumin daruratan jahat min dinina yuqalu kufran laysa. Barang siapa yang menentang ya sesuatu yang maklum nadin darurah, mengatakan salat lima waktu nggak wajib, mengatakan jilbab nggak wajib. Contohnya dari Darul Ifta tuh contoh maklum nadin darurah adalah kewajiban pakai jilbab. Kemudian mengatakan zina halal, LGBT halal, bukan muslim. Dan hukumannya sebagaimana dikatakan dalam matal tersebut, waman lima lumin daruratan jahat min dinina yuqalu kufran laysa. Hail berlaku junub nyentuh mushaf. Iya. Gimana hail junub nggak boleh nyentuh mushaf? Termasuk pakai penghalang nggak boleh. Nggak boleh. Malah junub lebih parah dalam hal ini daripada haid dari perspektif para ulama. Dari sisi junub kan bisa dia mandi selesai. Kalau haid nggak bisa. Wallahu a'lam. Nggak ada syarat berapa banyak debu. Debu di dinding ya bisa asal debu ya, bisa. Debu ditepuk. Seperti hadis tadi, hadis Imam Al-Baihaqi juga, Nabi pakai jidar, pakai tembok. Batas masjid apa dalam mazhab Syafi'i? Batasan masjid tempat yang dipakai untuk sholat, berarti serambi masjid termasuk, teras masjid termasuk masjid. Teras masjid termasuk masjid. Nggak boleh jualan di situ dan nggak boleh stay di situ bagi junub. Jualan di situ makruh ya, mazhab Syafi'i itu makruh, jualan di masjid makruh, tidak haram. Tapi kalau junub di masjid, stay tadi di teras, haram hukumnya. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab, serahkan kepada Bang Raihan. Tolong pertanyaan semua di ini kumpulin. Jadi ya demikian. Maaf kalau ada yang kurang berkenan, yang benar dari Allah semata. Salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Karena waktu sudah habis, kita tutup daurah pada malam ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Fajri atas penyampaian daurahnya. Semoga kedepannya kita dapat mengambil faidah dari daurah Safinatun Najah ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada daurah malam ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap istiqomah dalam mengikuti daurah